Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum Bu Guru mulai, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan cek presensi kalian dulu ya, biar Bu Guru tahu siapa yang berangkat, siapa yang izin, dan mungkin siapa yang sakit ya. Oke, Bu Guru absen dulu. Untuk absen pertama, ada Mas Fakih hadir? Oh, hadir. Ada Mbak Putri ya. Ada Mas Rizal hadir? Oke. Mbak Afika, oke. Oh ya, alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bu Guru akan cek semangatnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sip. Kalian semua sudah semangat, sudah siap untuk mendengarkan pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bu Guru mau tanya dulu nih. Di waktu istirahat kemarin, apakah ada yang berbagi makanan kepada temannya? Silahkan angkat tangan. Oh, oke, bagus. Nah, berbagi ini ternyata tidak ada ruginya loh teman-teman. Ternyata dari berbagi tersebut kita sedang menabung kebaikan untuk masa depan diri kita sendiri. Gimana maksudnya itu Bu Guru? Nah, maksudnya adalah ketika kita berbagi, bisa jadi besok ketika kita sedang membutuhkan hal itu, ada orang lain yang datang untuk berbagi kepada kita. Jadi kita menanam dan besok kita akan menuai entah kapan waktunya, dan hal itu termasuk dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, berbagi tersebut termasuk dalam materi yang akan kita pelajari, namanya sedekah dan infak. Jadi berbagi tersebut termasuk dalam hal sedekah. Oke, Bu Guru akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan apa pengertian sedekah dan juga infak, lalu bisa membedakan antara sedekah dan juga infak, dan mensimulasikan tata cara bagaimana cara bersedekah dan bagaimana cara berinfak. Lalu kalian bisa menyebutkan dasar hukum infak dan juga sedekah dari Al-Quran. Lalu menjelaskan hikmah dan manfaat berinfak serta bersedekah. Lalu yang terakhir, diharapkan kalian bisa membiasakan untuk gemar berinfak dan bersedekah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan materi tentang sedekah dan juga infak. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita, yaitu tentang sedekah dan juga infak. Nah, apa itu infak dan apa itu sedekah? Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai infak. Infak secara bahasa berarti mengeluarkan sebagian harta. Lalu infak secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk keluarga, kerabat maupun untuk kepentingan umum. Nah, untuk ciri khas infak yaitu boleh berupa harta maupun uang, dan untuk jumlah dan waktunya itu tidak ditentukan, dan hukum infak ini adalah sunnah. Ya, berarti sunnah itu apa anak-anak? Ya, sunnah adalah perihal yang jika ditinggalkan tidak berdosa, tapi jika dilakukan mendapatkan pahala. Oke, untuk yang kedua adalah sedekah. Nah, secara bahasa, sedekah itu berarti pemberian yang tulus. Dan sedekah ini secara istilah pengertiannya adalah pemberian dari seseorang secara ikhlas kepada orang lain, terutama fakir miskin,
tanpa mengharap imbalan baik berupa harta maupun non-harta. Nah, untuk ciri khasnya ini apa dari sedekah? Ciri khas dari sedekah adalah boleh berupa harta maupun non-harta. Contoh non-harta apa? Nah, contoh non-harta yang pertama senyum, yang kedua tenaga, dan yang ketiga adalah ilmu. Nah, sedekah ini sifatnya lebih luas dan hukumnya sama dengan infak tadi, yaitu sunnah. Ya, jadi sedekah itu tidak melulu mengeluarkan uang, tapi bisa lewat senyuman. Ya, jika kalian senyum pada teman kalian, pada guru, pada Pak Guru, itu sudah termasuk sedekah. Bisa juga dengan kalian membantu teman kalian yang membutuhkan bantuan kalian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk perintah berinfak dan bersedekah ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berinfak dari sebagian hasil usaha yang baik dan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk mereka, serta melarang memilih yang buruk untuk diinfakkan. Nah, di sini Bu Guru juga sudah memaparkan hadis. Kalian bisa lihat di layar yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, hadis ini merupakan hadis riwayat dari Imam Muslim, yang artinya sedekah tidak akan mengurangi harta, tidaklah memberikan maaf, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan bagi seorang hamba, dan tidaklah seseorang tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, untuk perbedaan infak dan sedekah, apa sih perbedaan infak dan juga sedekah? Nah, dari bentuknya dulu ya. Infak ini hanya berupa harta atau uang. Kalau sedekah bisa berupa non-harta. Jadi bisa harta, bisa non-harta. Contohnya tadi, tenaga, ilmu, dan juga senyuman. Nah, yang kedua adalah aspeknya dari penerima. Kalau infak ini bisa untuk keluarga, kerabat, maupun umum. Kalau sedekah diutamakan kepada fakir miskin. Nah, untuk aspek yang selanjutnya perbedaannya dari maknanya. Kalau infak itu lebih sempit, jadi khusus harta benda saja. Kalau sedekah lebih luas, mencakup segala kebaikan. Nah, segala kebaikan ini bisa dinilai sebagai sedekah. Nah, contohnya gimana? Kalau infak itu memberi nafkah keluarga, lalu membangun masjid, itu termasuk infak. Kalau sedekah membantu tetangga, tersenyum, dan juga membantu pekerjaan orang lain. Oke, nah mengapa kita perlu berinfak dan bersedekah? Ya anak-anak, yang pertama untuk membersihkan harta. Jadi menjadikan harta yang kita miliki itu lebih berkah dan juga lebih bersih. Nah, manfaat yang kedua itu bisa untuk mempererat persaudaraan, bisa menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama muslim. Lalu, manfaat yang ketiga adalah untuk menolong sesama, gunanya untuk meringankan beban saudara yang sedang kesulitan. Untuk manfaat selanjutnya, menambah pahala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi yang gemar berbagi. Nah, yang selanjutnya melatih sikap peduli. Jadi membiasakan diri kita untuk tidak kikir dan mementingkan diri sendiri. Manfaat yang terakhir, menjauhkan dari sifat kikir tadi. Jadi kita harus jauh-jauh dari rasa kikir dan harus bisa menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh infak dan sedekah. Ya, untuk contohnya yang pertama mengisi kotak infak masjid atau musola setiap Jumat. Siapa yang pernah? Iya, bagus. Oh, semuanya pernah. Bagus sekali. Itu termasuk dari infak dan sedekah.
sedekah, berarti kalian sudah berhasil nih mengamalkan infak dan sedekah itu sendiri. Lalu yang selanjutnya contohnya membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Yang selanjutnya ada tersenyum dan juga berkata baik kepada semua orang. Lalu menyumbangkan buku atau alat tulis kepada teman yang membutuhkan, itu juga termasuk bersedekah. Selanjutnya ada membantu orang tua dan tetangga yang membutuhkan bantuan tenaga. Contohnya apa? Ya, betul sekali, gotong royong. Gotong royong juga termasuk dalam infak dan sedekah karena membantu membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan tenaga kita. Lalu yang terakhir contohnya adalah berbagi bekal makanan dengan teman di sekolah. Iya, kayak Mas Faki tadi ya, sama Mbak Putri berbagi antar teman. Nah, itu termasuk sedekah. Kok kayaknya pada ngantuk ya ini ya. Oke, sebelum Bukur lanjut ke materi, bisa berdiri dulu? Ya, oke. Kita tepuk-tepuk dulu ya anak-anak semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kita akan mengulang tepuk yang sudah kita praktekkan kemarin. Ada cek 1, cek 2, dan cek 3. Kita sampai cek 3 aja ya anak-anak semuanya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Cek 1, cek 2, cek 3. Oke, sudah semangat lagi? Oke, boleh duduk. Bisa fokus mendengarkan penjelasan dari buku lagi ya, anak-anak semuanya. Nah, untuk selanjutnya ada tata cara berinfak dan bersedekah. Gimana sih caranya berinfak dan bersedekah itu? Ya, yang pertama kita niatkan dulu di dalam hati kita dengan ikhlas bahwa sedekah dan infak ini niatnya bukan untuk dipuji, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, siapkan dulu harta terbaik yang dimiliki untuk diinfakkan dan disedekahkan. Lalu berikan secara langsung atau melalui kotak amal yang ada di masjid, di musola. Nah, itu juga bisa. Terus sampaikan dengan wajah yang ramah, tidak menyakiti perasaan penerima. Jadi memberi kepada orang itu atau bersedekah berinfak itu juga ada adabnya. Kita harus ramah dan bersikap santun. Lalu yang terakhir tata caranya tidak mengungkit-ungkit pemberian yang sudah diberikan. Jadi jika sudah memberi ya sudah, kita ikhlas niatkan untuk Allah, tidak diungkit-ungkit ya. Nah, yang perlu kalian ingat nih, kesimpulan dari Bu Guru. Yang pertama, infak tadi adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Nah, kalau sedekah itu lebih luas, meliputi harta maupun non harta, bisa dari senyuman, tenaga, dan juga ilmu tadi ya anak-anak. Nah, terus yang perlu diingat, yang kedua, infak dan sedekah itu dianjurkan, hukumnya sunnah ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sudah Bu Guru paparkan tadi. Nah, yang ketiga yang perlu diingat, keduanya itu mempunyai banyak hikmah. Yang pertama, hati menjadi tenang, hartanya menjadi berkah. Yang ketiga, bisa mempererat persaudaraan. Nah, untuk yang perlu diingat yang terakhir adalah infak dan sedekah ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan cara yang sederhana. Nah, Bu Guru sudah selesai nih memaparkan semua materi yang telah kita pelajari tadi. Semoga anak-anak sudah paham ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semuanya. Kalau sudah paham, silahkan kalian perhatikan ke layar. Bu Guru sudah memaparkan beberapa soal. Silahkan Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal yang sudah Bu Guru paparkan di layar ya. Soalnya ada 4.
silahkan bisa kalian baca dan pahami, dan juga dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek temannya. Oke, silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Oke, sudah 10 menit sudah berlalu, sudah selesai semuanya ya. Nah, untuk pekerjaan yang sudah kalian kerjakan bisa disimpan terlebih dahulu dan kita koreksi pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya materi kita adalah mengenai sholat sunnah. Tugasnya adalah kalian silahkan mempelajari materi sholat sunnah dan kalian bisa baca buku LKS yang sudah Bu Guru bagikan. Silahkan dibaca dan materi berikutnya kita akan membahas mengenai sholat sunnah. Oke, terima kasih anak-anak atas antusiasnya hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangnya dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.